Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat doa YT yang dirahmati Allah, jika engkau ingin melihat surga di dunia, tataplah wajah ibumu saat ia tersenyum padamu. Jika engkau ingin rezekimu dilapangkan, dengarkan nasihat ibumu dan bahagiakanlah hatinya. Dan jika engkau ingin hidupmu penuh keberkahan, mintalah restu dari ibu, karena doanya menembus langit. Pentingnya berbakti kepada ibu dalam Islam. Saudaraku, tahukah kamu bahwa di antara amal yang paling mulia dalam Islam adalah berbakti kepada orang tua, dan terutama kepada ibu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Isra, ayat 23, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu, bapakmu dengan sebaik-baiknya." Berbakti kepada ibu bukanlah sekadar kewajiban, melainkan bentuk ibadah yang akan membuka pintu-pintu keberkahan dan surga. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik?" Nabi menjawab, "Ibumu." Kemudian, "Siapa?" "Ibumu." Kemudian, "Siapa?" "Ibumu." "Lalu siapa lagi?" "Ayahmu." 3 kali Nabi menyebut ibu, baru yang keempat ayah. Itulah bukti betapa tingginya kedudukan ibu dalam Islam. Sayangi dan rawatlah ibumu. Ibu bukan hanya seseorang yang melahirkanmu, ia adalah yang mengandungmu dengan susah payah, yang begadang saat kamu sakit, yang menahan lapar demi bisa menyuapimu makan, yang menangis diam-diam saat melihatmu sedih. Jangan biarkan ibumu merasa sendiri, rawatlah dia selagi masih ada. Karena waktu bersama ibu sangatlah singkat, dan penyesalan tak akan bisa mengubah apapun setelah ia tiada. Berikan perhatian sekecil apapun, peluklah dia. Tanyakan kabarnya, belikan sesuatu yang ia suka. Itu mungkin hal kecil bagimu, tapi bisa sangat berarti baginya. Memohon doa kepada ibu. Saudaraku, jika engkau sedang dalam kesulitan, jika pintu rezekimu terasa sempit, jika hatimu merasa gelisah tak berarah, maka datanglah kepada ibumu, rendahkanlah dirimu, dan mintalah ia mendoakanmu. Doa seorang ibu tidak mengenal hijab di hadapan Allah. Ia mustajab, ia tulus, ia keluar dari hati yang penuh kasih sayang, tanpa pamrih. Berapa banyak anak yang sukses, bukan karena kecerdasannya, tapi karena doa ibunya setiap malam. Berapa banyak orang yang selamat dari bencana, karena ibu mereka tak henti-hentinya menyebut namanya dalam doa. Kisah nyata tentang mustajabnya doa ibu. Ada seorang pemuda yang hidupnya dulu penuh maksiat, jauh dari Allah. Namun suatu hari, ia berubah total menjadi alim dan sukses. Ketika ditanya rahasianya, ia hanya berkata, "Doa ibuku." Setiap malam, saat ia tidur dalam kelalaian, ibunya bangun salat malam, lalu berdoa, "Ya Allah, bimbing anakku, selamatkan dia, dan angkat derajatnya di dunia dan akhirat." Dan lihatlah, doa itu mengubah segalanya. Saat ibumu tua dan lemah, ujian bakti sebenarnya dimulai. Saudaraku, ketika ibumu masih muda dan kuat, ia bisa melakukan segalanya untukmu tanpa mengeluh. Namun ketika usia mulai melemahkan tubuhnya, ketika langkahnya mulai gemetar, dan suaranya tak lagi lantang, disitulah ujian terbesar untukmu dimulai. Akankah engkau tetap bersabar mendengarkan ceritanya yang berulang-ulang? Akankah engkau masih rela menyuapinya saat ia kesulitan makan? Atau akankah engkau merasa terganggu dan lelah karena kini ia menjadi beban? Ingatlah, saat kamu masih kecil, ia tak pernah merasa lelah memandikanmu, menyuapimu, dan membopongmu. Mengapa kini saat ia renta, kita mudah mengeluh saat merawatnya? Berbaktilah ketika ia masih ada, karena ketika ajal menjemput, yang tersisa hanyalah rindu dan sesal yang tak bisa diulang. Keutamaan ridha ibu, ridha Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua." Artinya, jika ibumu ridha terhadapmu, maka Allah pun akan ridha. Namun jika ibumu murka padamu, maka hati-hatilah, sebab kemurkaan Allah
bisa menyertaimu. Betapa besar pengaruh hati seorang ibu. Satu doanya bisa mengubah takdir. Satu air matanya bisa menjadi saksi di hadapan Allah di hari kiamat. Jika ingin hidupmu berkah, jika ingin usahamu lancar, jika ingin rezekimu tak pernah putus, maka bahagiakanlah ibumu. Ujian saat orang tua sudah tidak seperti dulu. Ada masa ketika orang tua kita mulai pikun, mereka jadi sering lupa, mudah tersinggung, bahkan terkadang mengulang-ulang ucapan. Saat itu banyak anak yang diuji kesabarannya. Sebagian ada yang marah, bahkan membentak. Tapi saudaraku, ingatlah, saat kamu kecil, ibumu tak pernah marah. Ketika kamu pipis di pangkuannya, ia tak mengeluh saat harus menyuapi kamu berkali-kali. Mengapa kita tidak bisa bersabar saat mereka mulai berubah karena usia? Rawatlah mereka sebagaimana mereka merawatmu dulu. Dan jangan lupa, setiap layanan kecil untuk ibumu akan Allah balas dengan limpahan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Kisah sahabat tentang berbakti kepada ibu. Pernah suatu ketika, seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menggendong ibuku dari Yaman ke Mekah untuk berhaji. Apakah aku sudah membalas jasa-jasanya?" Rasulullah menjawab, "Tidak. Bahkan engkau belum bisa membalas satu hembusan napasnya saat melahirkanmu." Bayangkan, sahabat itu telah berkorban sedemikian rupa, tapi tetap saja belum bisa membalas jasa ibunya. Maka jangan pernah merasa cukup dengan sekadar memberi uang bulanan, atau sekadar menelepon 1 minggu sekali. Karena kasih sayang ibu tak bisa dibandingkan dengan apapun. Bisa jadi, rezeki yang kamu dapat hari ini, pekerjaan yang kamu miliki, pasangan yang kamu nikahi, adalah hasil dari doa ibumu yang dahulu tak pernah kau sadari. Banyak orang yang baru sadar arti ibu setelah kehilangan, baru sadar pentingnya merawat ibu. Ketika melihat pusaranya, jangan menunggu esok untuk membahagiakan ibu, karena esok belum tentu engkau atau ibumu masih diberi umur. Hari ini juga, peluklah dia, cium tangannya, minta maaf atas segala salah, dan katakan, "Ibu, terima kasih untuk segalanya. Aku mencintaimu karena Allah." Saudaraku, jika hari ini ibumu telah tiada, maka jangan kau biarkan penyesalan melumpuhkan langkahmu. Jadikan setiap doa sebagai tanda cinta yang terus mengalir. Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Jadilah anak yang soleh, yang setiap sujudnya mengalirkan doa. Ya Allah, ampunilah ibuku, limpahkan rahmat-Mu atasnya, sebagaimana ia telah menyayangiku ketika aku kecil. Ibumu mungkin sudah tiada, tapi cintamu padanya tak pernah mati. Buktikan dengan amal, dengan doa, dengan kebaikan yang engkau lakukan atas namanya. Jangan sakiti hatinya, walau dengan 1 kalimat. Pernahkah engkau merasa jengkel saat ibumu mengulang cerita lama, atau kesal karena ia bertanya hal yang sama berkali-kali? Ketahuilah, satu ucapan saja bisa membuatmu berdosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23, "Dan janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Bayangkan, sekadar berkata saja dilarang, apalagi membentak, memarahi, atau menyakiti hatinya. Jagalah lisanmu di hadapan ibumu, berbicaralah lembut, dengan adab dan penuh kasih. Karena kalimat yang melukai bisa membekas lebih lama dari luka fisik. Saudaraku, jika kamu punya uang lebih, jangan ragu membelikan sesuatu untuk ibumu. Jika kamu punya waktu, luangkanlah untuk sekadar duduk dan berbincang dengannya. Karena apa yang kamu anggap biasa bisa menjadi kenangan yang sangat berharga baginya. Berikan kejutan sederhana, kirimkan pesan cinta, tanyakan kabar dengan tulus. Semua itu bisa membuat harinya terasa begitu berarti. Jangan terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa ada wajah tua yang setiap hari menunggumu pulang, yang hanya ingin mendengar suaramu dan merasa damai saat melihatmu bahagia. Rezeki datang dari ridha ibu. Pernahkah kamu merasa rezeki tiba-tiba lancar?
Pintu-pintu urusan terbuka begitu saja. Itu bukan karena usahamu semata, tapi mungkin karena doa ibumu yang diam-diam menjagamu. Ridha ibu adalah sumber keberkahan yang tak terlihat. Ketika ia tersenyum bahagia karena perbuatanmu, saat itu langit pun ikut tersenyum, dan bumi membuka pintu-pintunya untukmu. Jika hari ini kamu ingin usahamu sukses, pekerjaanmu lancar, dan masa depanmu cerah, maka mulailah dari sini. Buatlah ibumu tersenyum. Surga ada di telapak kakinya. Ingatlah, surga bukan tempat yang jauh. Ia dekat, ada di bawah telapak kaki ibumu. Rasulullah SAW bersabda, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Bukan karena kakinya suci, tapi karena perjuangannya, air matanya, dan doanya yang tak henti-henti. Maka jangan tunggu sampai kehilangan untuk sadar bahwa ibumu adalah jalan menuju surga. Mulai hari ini, berbaktilah, rawatlah, doakanlah, dan bahagiakanlah ibumu. Karena itulah jalan yang paling mulia, jalan yang paling diridai oleh Allah, dan jalan yang akan menyelamatkanmu, dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.